Oke guys, balik lagi bersama gue Bagus Darmawan. Kali ini gue akan me-unboxing beberapa spare part yang udah gue beli untuk Vespa Excel gue. Tapi masih ada beberapa juga yang masih di jalan, dikarenakan memang pengirimannya sedang lama di akhir-akhir tahun ini. Jadi beberapa spare part yang udah datang akan gue spill apa aja sih spare part yang akan dipasang di Vespa Excel gue yang kemarin sudah gue beli di Fast Vlog tentunya. Nanti akan gue perlihatkan, dan sebenarnya gue juga udah beli catnya. Cuman nanti akan gue spill di video selanjutnya tentang cat. Gue akan bawa cat itu ke tempat catnya yang gue ngecat Vespa. Nanti akan gue buatkan satu video lagi untuk kalian, di mana sih gue ngecat Vespa dan di mana sih gue ngebangun Vespanya. Nanti akan gue informasikan ke kalian semua di video selanjutnya. Nah, kali ini gue akan ngebahas beberapa spare part yang akan gue pakai di Vespa Excel gue. Nah, ini dia salah satunya. Ini gue akan me-unboxing spare part Vespa yang sudah gue beli langsung dari SIP ya guys. Nah, ini dia. Ini ada visor T5 original Piaggio. Apa sih bedanya sama buatan dan motor dan buatan lokal di sini? Kenapa belinya yang Piaggio original dari Eropa? Nah, visornya itu guys, dia berwarna transparan guys. Transparannya itu terang, seperti asli dari T5 guys. Nah, kalau versi dan motor itu dia gelap smoke. Nah, tapi kalau ini dia lebih ke terang, tidak terlalu smoke banget guys. Nah, terus kalau ada juga visor yang buatan lokal yang black full, nah hitam, itu gue kurang suka. Gue lebih suka yang seperti ini guys. Ini visor dari Piaggio ya guys. Ini akan gue kesampingkan visor T5 nya dari Piaggio original, part number dari SIP ya guys. Nah, dia bungkusnya emang bukan Piaggio, tapi di sini ditulis cockpit shape Piaggio. Nah, biasa kita bilangnya visor seperti itu guys. Lanjutnya gua akan pasang ini dia, tabung oli samping New PX atau T5 sesuai arahan T5 dari Italinya, bahwa memang tabungnya itu akan gua tabung oli sampingnya kan kalau Excel itu dia tidak ada seperti ini guys. Nah, kalau di T5 tuh ada, sama kayak seperti Vespa New PX kalau di sini. Nah, ini akan gue ganti, dan otomatis nanti di bodinya itu akan gue lubangin guys. Jadi ini akan nongol, jadi kita bisa tahu nih, walaupun memang di speedonya nanti gue bakal pakai speedo T5 digital dari SIP, itu udah ada indikatornya, tapi nanti, untuk secara manual kita juga bisa lihat kalau misalkan indikator olinya penuh atau tidak dari sebelah sini guys, seperti itu. Ini ada kelengkapannya, ini ada karetnya, nanti gue akan cek. Nah, ini beberapa spare part lainnya guys, yang kecil-kecil. Nah, ini security switch starter nanti akan gua perbaiki. Kalau nggak salah kemarin itu Vespa Excel itu dia nggak ada security switch starter. Apa sih gunanya security switch starter? Jadi starter itu tidak akan bisa dipencet kalau kita tidak tarik kopling guys. Jadi buat orang-orang yang misalkan berbahaya dari anak kecil nih guys, biasanya karena gue punya anak kecil, gue suka boncengin anak-anak gue pakai Vespa. Biasanya kalau misalkan di depan dia suka, kalau naik motor Matic atau naik motor apa, dia suka starter sendiri gitu guys. Nah, suka mencet kalau naik motor Jepangan gitu. Jadi security switch starter itu sama kayak motor Matic versi itu, jadi harus tarik rem dulu, atau kalau di Vespa itu tarik kopling dulu baru dia bisa dipencet. Security switch starter dari Piaggio original juga guys. Ini tutup fork T5. Nah, ini juga guys dari RMS Itali. Nah, ini made in Italy guys, RMS. Dia modelnya garis bermaterial plastik seperti ini, seperti originalnya Vespa T5. Seperti itu guys. Tutup fork, tombol starter. Nah, kemarin restorasi, karena ini Vespanya restorasi dan habis dicat. Kemarin gue lihat tombol starternya di Vespa gue itu udah mulai buluk warnanya, jadi ini harus akan gue ganti guys. Tombol starter original Piaggio juga. Hand grip. Nah, ini hand grip model standarnya T5 dari RMS made in Italy guys. Dia lebih empuk guys daripada buatan dan motor atau yang sudah beredar di sini yang lokal Femsa atau apa. Dia lebih empuk, makanya gue lebih pilih ini karena lebih nyaman nanti di tangannya guys. Gripnya tetap standar original karena emang ini gue bikinnya original looks ya guys.
Nah, emblem. Nah, kalau di sini kan dia emblemnya Piaggio. Nah, kalau T5 itu Moto Vespa. Jadi emblem dasi atasnya gue ganti menggunakan emblem dengan tulisan Moto Vespa, guys. Seperti itu. Ini karetnya untuk di sini buat di body ada. Nah, emblem samping, emblem T5 tentunya guys ya. Ini dia emblem T5 impor dari SIP, aluminium, like original, premium, package. Dia satuan, saya beli dua untuk kanan kiri emblemnya karena emang T5 standarnya menggunakan emblem kanan kiri. Nah, emblem T5 kunci set. Nah, karena kemarin kunci setnya itu beda-beda belang-belang guys antara jok, laci sama kontak, gue beliin kunci set dari RMS dari produknya Zadi. Ini emang keynya polos, tidak ada tulisan Piaggio-nya. Nah, nggak apa-apa karena gue kemarin nggak dapet yang merek Piaggio-nya, karena ini gue order dari SIP. Kalau yang merek Piaggio itu gue harus order dari Scooter Center. Cuma nanti kalau tergantung kalau nanti part yang dari Scooter Center gue sampai, kayaknya bakal gue ganti yang ada Piaggio-nya guys, biar lebih OEM lagi. Tapi sama aja sih, yang dari Piaggio juga dari Zadi. Kalau cuman karena Excel gue Excel 96, setahu gue dia kuncinya itu polos guys, cuma logo cung dan keoriginalannya itu di sini ada Zadinya. Nah, kalau si Piaggio dia emang di key-nya itu guys, itu biasanya buat Excel tahun 2000 ke atas, yang di sini di anak kuncinya ada tulisan Piaggio ya guys. Nah, itu di sininya polos guys. Nah, itu dia biasanya dari Piaggio, udah bukan bikinan Zadi lagi guys, tapi nggak tahu dia bikinan mana. Nah, itu kalau yang Piaggio seperti itu. Cuman kayak gue nanti masih galau ngikutin sesuai tahun atau emang ngikutin original look saja dengan kunci set Piaggio atau dari Zadi kayak gini. Nanti kita lihat perkembangannya aja. Cuma gue wajib ganti sini kayaknya, tetap harus gue ganti. Nah, abis itu ini guys ada, ini dia lidah tengah model garis-garis. Nah, kemarin itu gue lihat lidah tengahnya udah agak rusak karena gue sekalian beli aja dari SIP. Jadi gue beli yang semuanya yang made in Italy. Nah, ini by Eva Italy, ada badge-nya, ada sablonan di sini Eva Italy, made in Italy, modelnya original. Nah, dia tuh patternnya tuh lebih paten guys, lebih terlihat ketimbang yang buatan dan motor. Kalau yang buatan dan motor tuh dia tipis di sini guys. Patternnya tuh nggak sedalam ini guys. Nih kalau kita buka aja guys ya. Bentar, karena ini emang ini gua pakai. Kita buka aja, kita lihat perbandingan antara si produk dari Piaggio dan ini lihat, kalian bisa lihat. Nah, ini tuh tegas banget guys. Nah, pattern ini guys. Nah, kalau si dan motor itu udah mulai kayak tipis gitu loh guys. Karena emang bukan cetakan aslinya mungkin atau gimana ya, karena dia kopi. Jadi tuh nggak sebagus ini detailnya, secara detailnya. Dan ada tulisan made in Italy, material plastiknya juga lebih tebal dari punya dan motor. Ya, lebih bagus. Nah, ini dia kenapa saya suka banget produk Italia. Salah satunya ini masih rapi dan detail seperti itu guys. Abis itu tool tray guys. Nah, habis itu ini sebentar, triplang. Nah, karena sebenarnya sih Vespa Excel T5 itu sama-sama menggunakan karpet ya guys, tapi di sini gue lebih suka itu ini, ibaratnya yang seperti gue bilang kemarin, modifan gue itu adalah T5 tapi mengusung desain endemic Indonesia atau ala-ala modifikasi Excel versi orang Indonesia, tapi dia bentuknya T5 seperti itu guys. Jadi ada perpaduan antara Eropa, Indonesia, sama dan motornya sendiri guys, seperti itu. Jadi ada beberapa part yang masih kita gunakan dari bawaan Excelnya dan motor, dan beberapa part yang kita ambil dari T5 secara desain, dan beberapa part itu mengusung desain modifikasi Excel pada zamannya guys. Jadi di zamannya itu dulu, kalau kalian sering lihat anak-anak SOG zaman itu Excel, dan mereka tuh sering banget tuh kalau Excel itu mereka ganti menggunakan triplang dan spakbor PX. Nah, tapi kali ini saya tidak menggunakan aliran spakbor PX-nya guys, karena Excel tuh kalau pakai spakbor PX gantengnya pol banget sih. Ada nih Excel saya waktu itu pakai spakbor PX juga. Nanti saya tampilkan fotonya, saya cari dulu. Nah, habis itu saya tetap menggunakan triplang guys, karena apa? Mudah dibersihkan guys kalau kita lagi nyuci. Nah, kalau karpet itu biasanya kalau kita habis nyuci
Nah, itu si air-air itu akan ngendap di bawah karpet, susah dibersihkan gitu guys. Tidak bisa kelap karena memang ada karpetnya. Kalau kita harus buka karpetnya satu-satu, itu memakan banyak waktu ketika pencucian. Tapi kalau kita menggunakan triplang kayak model PX, kita bisa sabunin, kita bisa keringkan langsung, dioles aja, dan membuat hasil tampilan Nexel pun jadi lebih ciamik dan deck menjadi lebih kuat guys. Kenapa? Karena menggunakan triplang. Jadi ada tahanan untuk deck itu tidak melengkung, tidak mudah melengkung pas posisi distandarin atau posisi sedang kelama-kelamaan gitu. Deck tidak mudah melengkung bergelombang karena kita menggunakan triplang. Nah, triplangnya saya percaya menggunakan Chief dari Italia, plug and untuk Vespa PX series. Seperti itu guys. Ini triplangnya menggunakan Chief dari Italia. Setelah itu saya dari sektor mesin. Nah, kemarin itu saya lihat Vespa saya itu guys, CDI-nya lokal dari orang sebelumnya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk nanti setelah restorasi cat itu akan masuk ke restorasi mesin engine. Nah, untuk mengantisipasinya saya akan mengganti CDI-nya menggunakan CDI Piaggio yang berwarna biru dari Ducati. Ini udah terjamin aman, bagus, dengan kualitas standar original pabrik, yaitu menggunakan CDI dan coil jadi satu guys. Versi T5 di Europe-nya seperti itu guys. Saya akan gunakan ini seperti itu. Karena memang kemarin saya dapatnya CDI-nya palsu, tidak tik. Mungkin kalau misalkan masih tik akan saya pertahankan di mikrotiknya guys, seperti itu. Dan ada ini guys. Nah, ini dia. Selaan guys. Nah, ini dia selaan. Selaannya saya rubah menggunakan T5, dan kalau misalkan Vespa kalian Excel ingin menggunakan selaan model T5, kalian harus gunakan gigi kampak dari Super atau Sprint VBB guys. Versi bukan PX series ya gigi kampaknya, karena emang gigi kampaknya dia adanya di depan bukan di belakang posisi giring ininya. Karena kalau misalkan yang Vespa Excel itu kan dia taikannya dari sini ke sini. Nah, posisinya patah di sini, jadi gearnya itu ada di belakang guys, bautnya adanya di bawah. Nah, kalau misalkan Excel itu dia tetap posisinya hampir landainya begini guys modelannya. Nah, kan saya lihatkan perbedaan antara punya PX dan punya T5 ya guys. Excel PX Excel dan ini punya T5. Dan kalau kalian mau pakai ini selaan dari model T5, kalian harus Excel kalian harus ganti gigi kampak punya Super Sprint. Saya pakai selaannya dari SIP, lebih kokoh, lebih kuat, karena memang yang mengeluarkan modelnya sekarang itu SIP. Piaggio sudah tidak mengeluarkan produknya lagi guys, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada lampu sen guys. Lampu sen Excel itu kan kalau versi dan motor itu kan dia lancip ya. Nah, saya akan ganti menggunakan lampu sen PX series. Nah, ini adalah mikanya aja, karena saya udah punya rumahnya yang versi PX copotan ada, itu udah include kemarin pas saya beli Vespanya, itu udah ada dikasih sama orangnya. Jadi saya tinggal ganti mikanya aja yang orisinil, itu Grebor by Siem by Grebor dari made in Italy. Dan tidak luput akan saya cover dengan grill sen dari Cupini made in Italy guys. Karena apa? Karena ini untuk melindungi sen dari partikel-partikel kerikil yang terbang dari motor depan atau motor belakang guys. Tapi memang tidak mengcover, karena ini bahannya plastik, dia tidak mengcover dari benturan ya guys ya. Kalau namanya benturan mau grill kayak gimana juga, bumper aja penyok-penyok aja kan, tetap aja. Makanya ini melindungi dari kerikil guys. Karena apa? Sayang aja kalau tiba-tiba mika sen kita pecah di tengah jalan karena kena kerikil berterbangan sih, seperti itu. Dan menambah kegantengan juga sih, jadi lebih sporty menggunakan grill sen dari Cupini, seperti itu guys. Ini mika sennya saya ganti PX ya, saya ganti model PX biar seperti T5 asli, beda bukan seperti kayak Excel dan eksklusif. Itu sennya beda sama Excel sen PX series dan T5 di luar. Habis itu saya mau ganti, oh ya, karena ini tampilannya T5, ini saya ganti boxnya menggunakan box T5 guys. Box besar ya, dari SIP, versinya dia lebih tebal dan lebih gede boxnya daripada box Excel standar pada umumnya. Jadi bener-bener looksnya tuh T5 abis di Vespa saya, tapi nanti dengan warna dan kearifan modifikasi triplang
tidak menggunakan karet, yang membuat ini menjadi seperti endemik Indonesia desainnya seperti itu guys. Ini ada boxnya ya guys di sini, box T5-nya. Dan setelah box T5 tidak lupa saya beli tool tray yang original ya guys. Ini original dari Italia. Apa perbedaannya? Nah, kalau tool tray yang original, dia posisinya di sini guys. Tuh udah ada guys, kalau kalian bisa lihat nih dengan detail. Nah, ini dia udah ada guys, posisi stiker pull positionnya guys nih di sini nih. Sudah siap dia buat taruh stiker pull position di sebelah sini. Jadi udah tinggal tempel aja guys. Kurang lebih seperti itu. Lihat ada emboss Piaggio-nya dengan keterangan barcode asli ya guys. Ada kodenya pun dari Piaggio. Nah, kalau yang beredar di lokal, yang beredar di sini tool tray itu kebanyakan barcode Piaggio-nya, kalau kalian bisa lihat itu polos, tidak ada tulisan-tulisan. Nah, itu patut dicurigai. Tool tray-nya itu biasanya itu kalau nggak salah buatan Taiwan atau buatan apa, tapi dia mengcopy label barcode si Piaggio, ditempelkan seolah-olah itu Piaggio, padahal itu bukan Piaggio asli. Kalau yang Piaggio asli itu materialnya tebal, lumayan, tidak tipis, dan plastiknya juga bagus, seperti itu guys. Nah, ini adanya di atas sini guys, nanti guys. Di atas sih itu ada di bawah stang ya, buat naro-naro permen, buat naro-naro rokok atau apa mungkin di sini nanti lumayan, atau botol minuman yang kecil sifatnya. Dan tidak lupa ini guys, wheel dog T5. Berbeda ya desainnya dengan wheel dog Excel pada umumnya. Sebelumnya saya udah pernah bahas tuh di apa namanya, di postingan saya, ada di Instagram juga, ada di apa namanya, di short itu saya udah bahas wheel dog T5 itu dia bentuknya seperti ini guys. Nah, kalau yang versi dan motor seperti ini, dia berbeda banget, sangat berbeda. Jadi biar T5-nya lebih maksimal lagi, saya pakai menggunakan wheel dog T5 dari CM Grebor made in Italy tentunya, seperti itu guys. Untuk ban saya percayakan menggunakan Michelin ya guys. Michelin S83, ban sejuta umat, ban nyaman, ban empuk, karena memang saya tidak menggunakan velg tubeless, karena saya menggunakan wheel dog harus menggunakan velg standar. Seperti itu guys, velg besi. Jadi saya tetap pakai menggunakan ban dalam. Michelin ini punya dua karakter, udah saya bahas di video ban Michelin. Dia kalau yang ring 10 punya dua karakter, tube tire dan tubeless. Jadi dia bisa menggunakan ban dalam dan ban luar. Dia ditambahkan ban dalam akan menjadi lebih empuk dan lebih nyaman bannya guys. Saya sudah pernah menggunakan ini juga sebelumnya di Vespa T5 saya tahun 2015-an. Itu saya sudah menggunakan ban Michelin di Vespa. Saya pernah bikin Vespa T5 juga yang warna merah yang tadi ditampilkan. Itu juga menggunakan Michelin dengan ban dalam, dan wheel dognya juga sama, T5 juga, seperti itu guys. Nah, saya percayakan bannya di Michelin. Untuk kaki-kaki shock breaker, ini dia guys. Nah, untuk kaki-kaki shock breaker saya yang belakang itu saya menggunakan produk dari, bentar ya guys, agak sulit nih bukanya. Nah, saya menggunakan produk dari Eva Italy guys ya. Kenapa? Karena shocknya nyaman, empuk, dan bisa di setel kalau misalkan nanti kita mau boncengan atau mau single pada saat touring. Travelnya juga panjang, pernya juga rata dari atas ke bawah, tidak ada yang kembung, tidak ada yang besar, ini semuanya rata. Spacernya pun sama, membuat karakter si shock ini menjadi lebih empuk guys dari shock breaker yang ada di kalangannya. Ini itu karakternya hampir sama kayak karbon tapi lebih empuk guys, Eva Italy. Makanya saya percayakan ini untuk kenyamanan saat saya touring nanti guys. Tapi di atas shock breaker standar kayak dan motor kayak apa itu ya guys, karena emang dia sifatnya sport. Dan untuk shock depannya saya percayakan sama merek karbon, karena ini untuk di depan dia butuh shock yang lebih keras daripada standar. Akan tetapi saya milih memang yang desainnya itu guys, dia desainnya standar ya guys, sesuai sama shock breaker T5 originalnya. Dia covernya hitam. Nah, saya percayakan dengan shock breaker
karbon dengan tabungnya warna hitam, modelnya standar. Jadi karena emang ini tampilannya looksnya standar, tidak racing, tidak terlihat ngebut, semuanya standar, karakter mesinnya pun nanti standar, tidak upgrade, knalpotnya juga standar. Saya gunakan nanti untuk part-part mesin, nanti akan saya info lagi di video selanjutnya. Dan ini aksesoris yang akan nempel di Vespa T5 saya. Jadi ini saya percayakan dengan shockbreaker merek depannya karbon, lebih keras. Memang dari kayak badan dan motor, tapi ini lebih enak untuk handling, lebih nyaman untuk kita touring jalan jauh seperti itu guys. Dan tampilannya pun standar, tabung hitam sesuai sama tutup foreknya tadi yang ada di depan, nanti akan jadi kesatuan seperti Vespa T5 pada umumnya bagian kaki-kaki depan. Nah, untuk spare partnya sudah datang baru segini guys, karena masih ada lagi jok, karena gue masih bingung untuk jok itu pilihannya itu untuk standar T5 atau gue akan menggunakan Yankee, karena untuk boncengan kayaknya lebih nyaman Yankee, tapi untuk tampilan maksimal itu lebih bagus T5, dan T5 juga lebih nyaman, lebih empuk sebenarnya jok T5 itu guys. Buat boncengan juga pun enak sebenarnya. Jadi untuk jok itu nanti gue akan pertimbangkan lagi sambil nunggu stoknya di sana masih ada, lagi habis yang T5 kemarin, jadi gue pertimbangkan lagi guys untuk pemilihan jok. Sama Speedo pun belum datang, Speedo T5-nya nanti gue nggak akan order barengan jok Speedo T5 itu guys. Jadi memang sisa aksesoris itu sisa Speedo dan jok aja guys, sisanya yang lain komplit. Nah kalau spion itu nanti kayaknya gue nggak akan menggunakan spion untuk versi dalam kotanya aja dan touring, karena emang motor ini nggak gue pakai seharian daily, jadi kemungkinan gue nggak akan pakai spion. Tapi untuk pantasnya itu nanti gue biasanya akan menggunakan spion Euro atau RMS. Ya itu yang akan ditempel di depan guys, tidak nyolok lagi di dalam batok seperti T5 bawaannya guys. Jadi gue akan tetap kayaknya gue menggunakan RMS atau enggak nanti atau spion Euro dari Piaggio. Nah spionnya seperti ini guys, ini yang Euro, ini yang Piaggio, yang RMS seperti itu. Nah untuk yang lainnya udah, dan gue makin biasanya kalau misalkan mau touring, biasanya gue akan tambahkan rak depan guys. Karena apa? Gue lebih seneng pakai rak depan, karena posisi Vespa itu bagian depan itu lebih tinggi dari belakang. Jadi kalau gue tambahkan beban di depan, dia akan lebih stabil guys. Jadi kalau kita tambahkan beban di belakang itu sama aja kayak kita boncengan. Nah kalau kita sudah boncengan, lebih baik kita gunakan rak depan untuk naruh beban guys, barang. Jadi lebih stabil. Di bagian belakang sudah cukup berat, tambahkan bebannya di depan aja guys. Ya lumayan tambah 5-10 kilo rak, karena rak Vespa itu biasanya kuat untuk menampung barang untuk beratnya 5-10 kilo guys, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin video kali ini untuk pembahasan aksesoris dan spare part yang gue gunakan di Vespa T5 gue di Vesvlog itu cukup aja guys sampai di sini. Semua barang-barang yang gue beli ini semua langsung dari Eropa guys, dari SIP, dan made in Italia guys. Karena gue emang lebih seneng menggunakan part-part dari Italia guys, karena satu affordable untuk harga dan price-nya, yang harga spare part baru ini, dan keawetannya guys. Jadi gue beli pasti langsung awet, nggak cepat rusak dan nggak akan cepat kecewa, seperti itu sih guys. Nah untuk part mesin nanti akan gue bahas di video Vesvlog selanjutnya. Di bengkel gue restorasi, gue akan bawa spare part apa aja yang gue ganti, karena memang gue belum bongkar mesinnya, karena saat ini bodinya masih proses di tukang las dan di tukang cat. Ada beberapa titik yang harus dilas, salah satunya deck, karena yang tadinya menggunakan karpet itu harus dilas, lubang-lubang masukan karpetnya ditutup, diratain, jadi untuk menggunakan dibuat lubang baru nanti untuk menggunakan triplang, seperti itu guys. Dan beberapa bagian kropos di bagian buntut itu sudah dilas kemarin sama tukang las dan sekarang lagi proses cat. Nah besok kalau nggak hari apa itu gue akan ke tempat cat gue untuk bawa cat yang gue sudah beli, dan bawa box ini untuk dicat, disamakan sama bodinya, seperti itu guys. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Terima kasih, jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe video-video kami agar kami menjadi lebih baik lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa comment, like, and subscribe, dan juga share. Terima kasih. Bye-bye.